Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 2 yaitu statistika. Submateri yang akan dibahas hari ini adalah ukuran pemusatan data. Jadi sebelumnya kita sudah membahas apa itu statistika, apa itu tabel distribusi frekuensi, lalu cara penyajiannya seperti apa. Lalu bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi itu. Nah, jadi kita lanjutkan materinya. Sekarang kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, mungkin kalian masih ada yang ingat apa saja yang tergolong ke dalam ukuran pemusatan data. Ya. Nah, kita langsung ke materinya, kita bahas ukuran pemusatan data. Jadi yang tergolong ke ukuran pemusatan data itu adalah yang pertama rata-rata. Ya, mungkin kan kalian masih ingat ya cara mencari rata-rata suatu data itu seperti apa. Jadi rata-rata itu nanti nama lainnya adalah mean gitu ya. Lalu modus, nah ini modus yang itu paling mudah, tinggal kalian lihat apa namanya data yang frekuensinya paling besar ya, nanti kita bahas lagi ya. Nah, lalu median ini adalah data tengah atau nilai tengahnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu yang tergolong ke dalam ukuran pemusatan data. Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu bagaimana rata-rata, modus, dan median itu. Selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya seperti apa, gitu ya. Oke, sekarang yang pertama rata-rata. Rata-rata atau mean ya, atau dibacanya itu mean gitu ya. Nah, jadi rata-rata itu adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Nah, jadi di sini ada penekanan di sini, ya. Jumlah nilai data dengan banyak data, ya. Jadi kalian harus bedakan apa yang dimaksud dengan jumlah nilai data dan apa yang dimaksud dengan banyak data, gitu. Nah, kalau jumlah nilai data berarti datanya itu kita jumlahkan semuanya. Sedangkan banyak data berarti kita hitung banyak datanya ada berapa. Nah, contoh seperti ini misalkan 2, misalkan datanya seperti ini 2, 4, 3, 6, 5 kayak gitu ya. Nah, ini kalau yang dimaksud dengan jumlah nilai data berarti kita tambahkan semuanya ya. Berarti 2 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 5. Nah, ini yang dimaksud dengan jumlah nilai data. Nah, sedangkan banyak data, ya, banyak data itu kita hitung. Ada berapa datanya? Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti banyak datanya itu ada 5, kayak gitu. Ya, banyak datanya ada 5. Jadi, bedakan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Oke? Nah, rata-rata itu nanti disimbolkan dengan ini, simbol seperti ini. Ini dinamakan X bar ya. X bar. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi X-nya itu ada topinya di atas. Topinya itu berupa garis lurus di atas ya. Ini namanya X bar. Nah, rata-rata nanti rumusnya sebagai berikut. Kita bedakan antara data tunggal sama data kelompok, gitu ya. Jadi data tunggal itu seperti apa, data kelompok itu seperti apa, kalian masih ingat ya? Jadi ada di materi sebelumnya. Nah, silakan nanti kalau kurang jelas silakan dilihat lagi video sebelumnya ya. Nah, jadi nanti rumus rata-rata itu terbagi menjadi 2. Nah, ada yang data tunggal. Nah, kalau data tunggal ini kalian mungkin sudah tahu ya rumusnya seperti apa. Nah, jadi misalkan kita punya data X1, X2, X3 sampai Xn. Ini maksudnya itu data pertama, data kedua, data ketiga sampai data ke N gitu. Nah, maka nanti rata-ratanya X bar itu sama dengan sigma. Ini bacanya sigma ya. Sigma itu nah ini sigma. Oke. Sigma itu sudah pernah dibahas di materi matematika wajib kelas 11 ya, semester 1. Sigma. Sigma itu artinya penjumlahan. Ya. Berarti ini XI ini kita jumlahkan dengan batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya itu adalah N. Maka nanti dari X1, nanti kalau dijabarkan seperti ini ya, X1, jadi I-nya itu kita ganti 1, terus nanti lanjut lagi, I-nya ganti 2, I-nya ganti 3, sampai I-nya ganti N. Jadi X1 tambah X2, tambah X3,
tambah X4 tambah X5 sampai seterusnya sampai Xn gitu. Ada berapa banyak datanya gitu ya. Nah, itu maksudnya sigma XI. Nah, nanti saya persingkat, nanti kita tuliskan seperti ini ya, sigma XI ya. Gitu. Nah, jadi itu maksudnya X1 tambah X2 tambah X3 sampai seterusnya sampai Xn dibagi dengan banyak data. Jadi sesuai dengan definisi ya, bahwa rata-rata itu adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Nah, seperti ini maksudnya ya. Oke, jadi ini keterangannya seperti ini. Jadi X bar itu rata-rata ya. Nah, XI itu data ke I. Nah, ini maksudnya jadi I-nya itu nanti kita ganti I-nya 1, I-nya 2, 3, 4. Berarti data ke-1, data ke-2, data ke-3 sampai seterusnya data ke N gitu. Ya. Nah, N itu banyak data ya. N itu banyak data. Nah, jadi nanti kalian hitung banyak datanya ada berapa. Itu data tunggal ya. Jadi datanya itu masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, silakan nanti dibuka lagi materi sebelumnya. Bedakan antara data tunggal sama data kelompok. Oke. Nah, itu rumus data tunggal ya, simple. Jadi itu X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Oke. Nah, sekarang data kelompok. Nah, data kelompok ini nanti ada 3 cara. 3 cara ini semuanya benar. Jadi kalian bisa pakai salah satunya yang menurut kalian paling mudah dan paling cepat kayak gitu. Silakan ya. Nah, saya jelaskan satu persatu. Nah, ini cara pertama. Cara pertama itu seperti ini. Jadi X bar itu sama dengan sigma dengan batas bawahnya adalah 1, lalu batas atasnya adalah K, FI dikali XI ya. Jadi sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, sigma FI yang di atas ini dengan sigma FI yang di bawah ini tidak usah jangan dicoret ya. Jangan dicoret karena sigma FI ini yang di atas di bagian pembilang dan penyebut itu beda maksudnya. Kalau ini maksudnya yang di atas itu pembilang, itu adalah penjumlahan perkalian FI sama XI kayak gitu. Nah, sedangkan yang bawah itu murni jumlah dari FI. Nah, apa itu maksudnya FI sama XI gitu. Nah, ini keterangannya seperti ini. X bar itu rata-rata, XI itu adalah titik tengah kelas interval ke I. Nah, masih ingat ya? Jadi unsur-unsur tabel distribusi frekuensi itu ada salah satunya itu adalah titik tengah. Titik tengah kelas interval. Nah, nanti saya bahas lagi di bagian contohnya. Nanti cari titik tengah itu seperti apa ya. Nah, FI itu adalah frekuensi kelas interval ke I. Gitu. Ya, jadi FI itu adalah frekuensi ya. Nah, kalau K itu banyak kelas. Jadi nanti kita hitung nih jumlah FI dikali XI sampai dengan berapa banyak kelasnya kayak gitu. Jadi nanti F1 X1 berarti perkalian antara frekuensi kelas pertama dengan titik tengah kelas pertama ditambah F2 X2 kayak gitu, ditambah F3 X3 sampai seterusnya FK dikali XK. Ada berapa banyak kelasnya kayak gitu. Nah, ini kalau ini sigma FI berarti penjumlahan frekuensinya atau total jumlah frekuensinya itu berapa ya gitu ya. Oke, nanti mungkin di contohnya lebih jelas. Nah, cara kedua itu seperti ini. Nah, ini nih ini hanya penjabaran dari cara pertama. Nah, nanti kenapa bisa dijabarkan seperti ini dan apa maksudnya harus dijabarkan seperti ini? Nanti kalian lihat. Nah, ini nanti hitungannya itu lebih mudah. Yang cara kedua ini hitungannya lebih mudah, tapi ya caranya lebih panjang kayak gitu. Cara pertama cukup kita kalikan seperti ini dapat nanti hasilnya. Tapi kalau cara kedua ini nah, itu caranya lebih panjang, tapi hitungannya lebih mudah. Nah, nanti kalian bisa lihat ya di contoh soalnya. Oke, nah keterangannya, jadi X bar itu rata-rata. Nah, X bar S itu adalah rata-rata sementara. Nah, jadi itu rata-rata sementara. Jadi maksudnya gimana? Nanti X bar S ini kita pilih secara bebas dari titik tengah kelas interval. Jadi nanti kalau setelah kita menyusun kelas intervalnya, lalu kita cari titik tengah kelas intervalnya. Nah, kita pilih X bar S-nya itu secara bebas, secara acak. Boleh, terserah kalian mau pilih yang mana. Titik tengah kelas 1, kelas 2, kelas ketiga, sampai kelas keberapa itu terserah. Nah, itu adalah X bar S-nya. Rata-rata sementara. Nah, sedangkan DI itu adalah simpangan. Ya.
atau deviasi. Rumusnya itu adalah XI dikurang X bar S. Jadi nanti titik tengah dikurangkan dengan rata-rata sementaranya, gitu. Ya, XI itu sama ya maksudnya titik tengah kelas interval, gitu. Ya, nah itu rumusnya. Nah, dari cara kedua ini nanti bisa dijabarkan lagi ke cara ketiga. Nah, cara ketiga seperti ini. Nah, nanti cara ketiga ini hitungannya lebih mudah lagi, kayak gitu. Mungkin caranya lebih panjang karena nanti kita harus cari CI sama P, gitu ya. Nah, jadi ini cara pertama diturunkan ke cara kedua diturunkan ke cara ketiga. Nah, cara kedua sama cara ketiga nanti hitungannya lebih mudah, tapi caranya lebih panjang kayak gitu ya. Oke. Nah, keterangannya, nah ini tadi sama ya, X bar itu rata-rata, X bar S itu rata-rata sementara. Nah, CI itu adalah kode titik tengah. Nah, jadi nanti kita harus cari CI-nya. Di mana CI itu rumusnya adalah DI per P. Nah, DI per P. DI itu apa? DI adalah XI dikurang X bar S. Nah, itu rumusnya. P itu adalah panjang kelas. Nah, tiga rumus ini bisa kita pakai untuk mencari rata-rata data kelompok, gitu ya. Nah, nanti mungkin di contohnya lebih jelas. Oke. Nah, modus paling mudah ya. Jadi modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul. Nah, atau kalian cari nanti data yang memiliki frekuensi paling besar. Udah, itu modus ya. Nah, tetap sama, kita kelompokkan jadi dua, ada data tunggal sama data kelompok, gitu. Nah, data tunggal gampang, tinggal kita cari data yang paling sering muncul ya. Kalau data kelompok, nah ada rumusnya. Data kelompok itu rumusnya seperti ini. MO atau modus itu sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Nah, apa maksudnya rumus ini? Jadi MO itu adalah modus ya, jelas. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawah kelas modus. Tepi bawah masih ingat ya? Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi ketelitian data, gitu. Nah, jadi ini maksudnya. Misalkan nanti gambaran tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kayak gitu. Masing-masing kan ada intervalnya ya. Masing-masingnya ada intervalnya. Lalu ada frekuensinya, gitu. Nanti misalkan frekuensinya di sini adalah 4 kayak gitu. Yang ini 6. Terus ini 2. Terus ini 5. Nah, ini 10 kayak gitu. Ya. Nah, ini enggak usah 10 lah. Misalkan 1 aja kayak gitu ya. Nah, biar saya bisa jelaskan mana yang dimaksud D1 sama D2 itu. Ya. Nah, ini 1 ya. Nah, jadi setelah ini, jadi langkah pertama menentukan modus pada data kelompok itu kita cari dulu frekuensi yang paling besar. Frekuensi paling besar di mana? Nah, di sini kan di 6. Di kelas kemana? Kelas 2 kayak gitu. Jadi kelas interval kedua. Nah, jadi nanti kelas interval kedua ini kan ada batas bawah sama batas atasnya kan? Ada intervalnya. Nah, intervalnya itu nantinya kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Nah, itu maksudnya ya. Jadi nanti langkah pertamanya itu kita cari dulu frekuensi paling besar, gitu. Oke. Nah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas interval sebelumnya. Nah, gini maksudnya. Ini selisih ya. Frekuensi kelas modus dengan kelas interval sebelumnya. Jadi kelas modus kan di sini nih, di kelas kedua. Maka nanti D1 itu sama dengan selisih frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modusnya berapa? 6. Kayak gitu. Kelas sebelumnya berapa frekuensinya? 4 kan? Berarti 6 dikurang 4 kayak gitu. Nah, berarti sama dengan 2. Nah, itu D1 ya. Jadi frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 itu kebalikannya. Kalau D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas interval sebelumnya. Berarti D2 itu sama dengan frekuensi kelas modus 6 dikurangi kelas setelahnya frekuensinya berapa? 2 kan? Berarti 6 dikurang 2 jadi 4. Nah, itu D2-nya kayak gitu. Nah, itu maksudnya ya D2. Nah, kalau P itu panjang kelas. Nah, cari panjang kelas, masih ingat ya?
Itu ada tiga cara yang bisa kita pakai. Yang pertama, kalian gunakan batas bawah, batas atas, berarti batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Atau yang keduanya nanti tepi atas dikurang tepi bawah 2. Atau nantinya kita gunakan jari tangan. Silakan nanti dihitung. Misalkan nanti kelas intervalnya itu 1 sampai 5 kayak gitu. Nah, kalian hitung pakai jari tangan kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada berapa? Ada 5 ya. Berarti nanti P-nya itu sama dengan 5 begitu. Ya. Nah, jadi hati-hati, yang dihitung itu adalah panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu caranya ada 3 ya. Silakan nanti dipakai. Nah, hati-hati jangan dikurangi langsung. Misalnya kayak gini, 5 kurang 1 jadi 4, jangan. Enggak usah. Nah, itu caranya, ingat ya, panjang kelas. Oke. Nah, itu rumusnya. Nanti kita bahas di contoh soalnya ya. Nah, sekarang median. Median, nah itu titik tengah atau nilai yang berada di tengah-tengah suatu data. Setelah data itu diurutkan. Nah, data yang sudah diurutkan ya. Setelah data itu diurutkan, gitu. Nah, jadi tetap median itu terbagi menjadi 2, ada data tunggal sama data kelompok. Nah, data tunggal nanti dibedakan lagi antara data yang banyak datanya itu ganjil sama banyak datanya itu genap. Nah, kalau banyak datanya ganjil, nanti median itu adalah data ke n tambah 1 per 2. Nah, jadi n itu adalah banyak datanya. Jadi maksudnya gini. Misalkan saya punya data 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, ini kan banyak datanya. Banyak data itu simbolnya adalah n. Banyak datanya tetap dihitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak data itu adalah 5. Maka nanti median itu sama dengan nilai data ke n tambah 1 per 2. Nah, data ke n tambah 1 per 2. Berarti nanti kita cari 5 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 5 tambah 1, 6 bagi 2, 3. Jadi data ketiga. Data ketiga kalian hitung. 1, 2, 3. Ya udah, berarti nanti median itu adalah 3 gitu. Ya, masih ingat ya? Nah, ini sudah pernah dibahas di SMP ya. Oke. Nah, sekarang kalau datanya genap. Datanya genap, nah nanti caranya seperti ini. Data ke n per 2, nanti kita tambahkan data ke n per 2 tambah 1 gitu. Nah, jadi masuk ini, kalau nanti datanya 1, 2, 3, 4, berarti nanti median itu sama dengan data ke n per 2. Berarti ini datanya ada berapa? Ada 4 kan? 4 bagi 2, berarti data kedua gitu. Ditambah data ke n per 2 tambah 1. 4 bagi 2 tadi kan 2 ya. Tambah 1, 3, berarti data ketiga gitu. Nah, data ketiga bagi 2. Nah, gitu maksudnya. Nah, data keduanya apa? 2 kan? Data ketiganya apa? 3. Berarti 2 tambah 3 bagi 2. Jadi 5 bagi 2. 5 bagi 2, 2,5. Nah, itu median. Gitu ya. Oke. Nah, itu median data tunggal. Jadi dibedakan antara data yang ganjil, banyak datanya ganjil, sama banyak datanya genap. Oke. Nah, sekarang data kelompok. Nah, data kelompok ada rumusnya, sama seperti data-data modus, itu ada rumusnya data kelompok. Nah, seperti ini. Nah, rumusnya itu adalah TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi F dikali P. Nah, nanti masing-masing rumus di beberapa buku itu beda-beda. Nah, tapi di sini saya jelaskan seperti ini ya, simbol rumusnya. Tetap proseduran tetap sama. Jadi maksud dari TB itu apa, N per 2 itu apa, FK itu apa, F itu apa, lalu P itu apa, tetap maksudnya sama, cuman beda simbol aja kayak gitu. Nah, kalau median itu rumusnya ME, silakan. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, jadi nanti tetap kita cari dulu kelas median itu yang mana. Kelas median nanti kita carinya pakai ini, pakai N per 2. Nah, itu dimana N itu adalah banyak data, yaitu atau jumlah frekuensinya ya. Nah, nanti kita cari dulu tepi bawah kelas median ya. Oke. Nah, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif masih ingat ya? Itu jumlah semua frekuensi
sebelum kelas median. Berarti gini maksudnya. Kalau nanti kelas mediannya di sini misalkan ya, 3, 4, 5. Ini kelas pertama 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, ini kan nanti ada datanya, ada intervalnya kayak gitu ya. Nah, kita cari misalkan nanti kelas mediannya itu berada di 3 di sini. Nah, masing-masing ini ada frekuensinya. Misalkan ini 4, 2, 7, 3, 5 kayak gitu. Nah, FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas median kan di sini frekuensinya. Nah, ini kan kelas median ya. Maka nanti kita jumlahkan. Ini 4 tambah 2. Nah, udah 6. Itu FK-nya. Jangan kalian tambahkan 7 juga. Jangan. Karena 7 itu adalah frekuensi kelas median. Dia kan mintanya sebelum kelas median. Berarti 4 sama 2 kita jumlahkan. 4 tambah 2 jadi 6 gitu. Nah, lalu F adalah frekuensi kelas median. Nah, ini baru F-nya itu adalah 7. Gitu. Ini ya. Nah, kalau P panjang kelas sama. Jadi simbolnya itu saya tidak diubah-ubah. Jadi kalau panjang kelas ya panjang kelas. Kalau F ya frekuensi kayak gitu. Nah, kalau FK frekuensi kumulatif ya. Nah, jadi rumusnya tetap sama. Simbolnya tetap sama kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ke contohnya mungkin lebih jelas. Nah, ini nanti kita bahas dulu contoh pertama, 2 dan 3 nanti kita bahas data tunggal itu seperti apa. Mungkin kalian sudah paham soal seperti ini karena sudah dibahas di SMP. Nah, sekarang contoh pertama. Tentukan rata-rata modus median dari data berikut. Nah, jadi ini karena ditanya itu adalah median, jadi median itu datanya harus diurutkan. Maka nanti penyelesaiannya kita urutkan dulu ya datanya. Oke, jadi kita urutkan dulu datanya. Berarti kita cari yang paling kecil. Paling kecil itu 3 ya. 3, lalu 4, lalu 5-nya 1, 2, 3, ada 5, ada 3 ya. Nah, 5, lalu 6-nya itu 1, 2, 3, 4. Nah, itu 4. Lalu 7-nya ada 4 juga. Oke. 4 lalu 8 itu 1, 2, 3, 4, 5. 8-nya ada 5. Nah, 8. Lalu 9 itu 1, 2 ya, ada 2. 9 hanya ada 2. Oke. Nah, kita hitung 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 data ya. Nah, coba contohkan ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, sama ya. Oke. Jadi data ini sudah terurut dan sesuai yang diketahui. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya. Rata-rata ya. Nah, sekarang rata-ratanya. Rata-rata itu simbolnya apa tadi? Adalah X bar. X bar nanti itu adalah rumusnya sigma XI dibagi N. Nah, ini saya tuliskan langsung sigma XI bagi N ya. Berarti kita maksudnya itu jumlahkan semuanya. Bagi dengan banyak data. Berarti kita jumlahkan ini 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Nah, ini saya sambung di sini ya. Tambah 9 tambah 9 gitu. Dibagi dengan banyak datanya. Banyak datanya tadi ada berapa? Ada 20. Nah, kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 4 12, 17, 22, 28. Oke, nanti ini kalian bisa kalikan ya. Berarti ini 7 ditambah 15 22, 22 ditambah 24 ya. 6 kali 4 kan 24. Jadi 46, 7 kali 4 28, 46 tambah 28 jadi 74. Oke.
Jadi semuanya itu adalah 132 ya. Oke, betul ya? 132 bagi 20. Nah, 132 bagi 20 itu berarti sekitar 6,6666 ya, berarti 6,67. Nah, itu. Oke. Nah, itu apa namanya, hasil dari, oh ini 6,6 ya. 6,6, sorry. Ya, 6,6 ya, bukan 6,67. Oke. 6,6. Jadi rata-ratanya adalah 6,6. Oke. Nah, rata-rata sudah dapat. Sekarang yang kedua, modus. Modus. Nah, tinggal kalian lihat data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Ya udah, lihat nih. 3 ada 1, 4 ada 1, 5-nya ada 3, 6-nya ada 4, 7-nya ada 4, 8-nya ada 5 kali, 9-nya 2 kali. Udah, berarti data yang paling banyak 8 gitu. Nah, sekarang median. Median. Nah, sama dengan. Jadi gini, datanya kan ada 20 kan? Berarti N-nya kan 20. Karena N-nya 20, maka kita gunakan median untuk data yang genap. Berarti rumusnya adalah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1. Ini maksudnya dibagi 2. Berarti ini sama dengan data ke N per 2 berarti 20 bagi 2 ditambah data ke 20 per 2 ditambah 1 dibagi 2 gitu. Nah, oke, saya lanjut di sini ya. Sama dengan data ke 20 per 2 berarti data ke 10 ditambah data ke 10 tambah 1 jadi 11. Data ke 11 bagi 2 gitu. Sama dengan data ke 10, kalian hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 itu data ke-7 ini. Nilainya itu 7. Berarti 7 ditambah data ke-11. Nah, 10 kan di sini. Berarti ke-11-an sampingnya. Berarti 7 juga. Ini 7 bagi 2. Jadi 7 tambah 7 14 bagi 2. Jadi adalah 7. Nah, jadi mediannya adalah 7. Itu. Nah, itu ya. Nah, itu cara penggunaan rumus rata-rata, median, modus untuk data tunggal. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut ke contoh 2. Nah, contoh 2 sekarang. Jadi ini diketahui rata-rata ulangan matematika 34 siswa adalah 49. Jika nilai ulangan matematika seorang siswa itu digabungkan, maka itu ada seorang siswa nih. Jadi nilainya itu digabungkan lagi. Maka rata-ratanya itu menjadi 50. Gitu. Tentukan nilai ulangan matematika siswa tersebut. Nah, ini nanti saya buat ilustrasinya seperti ini ya. Saya buat ilustrasinya seperti ini. Oke, ini caranya. Oke, diketahui dulu ya. Nah, misalkan rata-rata awalnya, ya, rata-rata awalnya itu misalkan saya simbolkan X bar A gitu. Jadi awalnya, jadi itu adalah 49. Nah, lalu jumlah siswa awalnya NA itu sama dengan 34 kayak gitu. Nah, lalu setelah seorang siswa datang, nah nilainya digabungkan, maka nanti rata-ratanya jadi 50. Berarti itu saya misalkan XB bar itu sama dengan 50 gitu. Nah, lalu NB itu maksudnya kan awalnya 34 siswa. Lalu ada satu siswa lagi yang bergabung. Berarti nanti 34 tambah 1 jadi 35 ya. Jadi 35. Nah, ini nanti kalian bisa selesaikan cara yang lebih singkat. Nah, tapi saya buat ilustrasinya seperti ini dulu. Ditanya. Oke. Nah, gini. Jadi rumusnya itu kan X bar sama dengan sigma XI dibagi N ya.
Nah, atau nantinya rumusnya itu adalah sigma xi sama dengan x bar dikali n gitu. Nah, sigma xi berarti kan kita jumlahkan x1 tambah x2, x3 sampai x terusnya sampai ada berapa banyak datanya kayak gitu. Nah, saya mulai dulu yang data yang awal ya. X bar A 49, NA 34. Berarti nanti kita jumlahkan nih. Misalkan siswa pertama itu adalah X1, siswa kedua X2, X3, X4 sampai seterusnya. Nah, ini seterusnya itu bisa ditulis seperti ini ditambah X34. Nah, ada 34 siswa. Kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah X bar dikali N. Nah, itu hasilnya. Berarti ini 49 dikali 34 gitu ya. Nah, lalu untuk yang keduanya rata-rata selanjutnya berarti itu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X24. Nah, tambah seterusnya X34. Nah, jadi kan 34 siswa kan, tambah satu orang lagi jadi X35 gitu, sama dengan berapa? 50 dikali 35 gitu. Nah, jadi nanti nilai matematika satu orang siswa tersebut itu berapa kayak gitu. Nah, jadi ini nanti tinggal kita kurangkan ya. Nah, kita kurangkan. Nah, ini kita kurangkan. Nah, kurang gitu ya. Nah, jadi nanti ini dikali ini berapa? 49 kali 34 itu berarti 166 ya, 166. Lalu ini 50 kali 35 itu adalah 1750 ya. Nah, berarti ini tinggal kita kurangkan. Nah, jadi nanti X1 dikurang X1 habis ya, 0. X2 kurang X2, 0. X3 kurang X3, 0. Semua 0 semua. Sampai X34 ini jadi 0. Gitu ya. Jadi 0 semua. Nah, lalu di sininya apa? Ini kan ada tambahan 0 lagi nih setelah ini. Tambah 0. Berarti nanti 0 itu dikurang X35 ya. Nah, berarti jadi negatif X35. Gitu. Nah, 0 kurang X35 kan berarti negatif X35. Lalu 1666 dikurang 1750. Berarti itu negatif 84 ya. Nah, 84 gitu. Nah, berarti negatif kita buang jadi X35 itu sama dengan 84. Ya udah, berarti nilai satu orang siswa tersebut adalah 84 gitu. Nah, nanti kalian bisa tulis cara lebih singkatnya kayak gini. Nah, itu saya buat ilustrasinya kayak gitu ya. Nah, nanti kalian bisa tulis cara yang lebih singkatnya kayak gini. Nah, ini supaya mudah hitungannya saya balik nih ya, supaya kalian paham. Jadi nanti ini XB bar dikali dengan NB sama dengan ini ya, 50 kali 35 itu hasilnya adalah 1750. Lalu nanti X bar A nya kita kalikan dengan NA, berarti 49 dikali 34 itu 166. Nah, ini tinggal dikurangkan. Kurang. Maka nanti nilai siswa tersebut itu sama dengan, tinggal kurangkan, berarti 84. Nah, itu. Jadi nilai siswa tersebut itu adalah 84. Nah, itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, silakan. Nah, ini penjabaran dari XB bar dikali NB itu adalah ini, berarti X1 tambah X2 tambah X3 sampai X35 gitu. Itu penjabarannya. Nah, hasilnya adalah 1750. Nah, X bar A dengan dikali NA itu penjabarannya ini X1 sampai X34 ini. Hasilnya adalah 166. Udah tinggal dikurangkan. Jadi hasilnya adalah 84 gitu. Oke.
Nah, kita ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini sama ya maksudnya, tapi nanti ini ada cara lebih singkatnya. Nah, jadi ini saya tuliskan dulu. Oke. Nah, ini kita pakai cara sebelumnya ya. Jadi kita ketahui. Nah, min atau ini min ulangan matematika dari 30 siswa, berarti rata-rata ya adalah 7,7 kayak gitu. Berarti misalkan XA barnya itu sama dengan 7,7, lalu NA pertama itu adalah 30 kayak gitu. Nah, jika nilai ulangan matematika 5 siswa lainnya digabungkan, nah maka rata-ratanya menjadi 8,0. Maka nanti ini XB itu sama dengan 8,0. Sedangkan NB, nah NB-nya berapa? Awalnya 30, ada 5 orang siswa. Berarti NB-nya adalah 35. Nah, berarti ditanya itu apa? Nilai rata-rata ulangan matematika dari 5 siswa. Nah, berarti yang ditanya itu rata-rata nilai ulangan matematika 5 siswa tersebut kayak gitu. Nah, berarti ini misalkan saya ini ya. Misalkan yang ditanya itu adalah X bar C gitu. Yang ditanya itu adalah itu ya. Nah, oke. Jadi jawab. Nah, jadi kita bisa ini. Nah, jadi ini kita usahakan taruh yang di atas itu yang paling besar nilainya. Kayak ini maksudnya, antara X pasangan dari X bar A dengan NA dengan X bar B dengan NB, yang paling besar nanti perkaliannya kira-kira yang mana? Nah, yang ini kan. Jadi kita taruh X bar B dengan NB itu yang di atas. Jadi X bar B dikali NB sama dengan nantinya 8,0 dikali 35, lalu ini X bar A dikali NA itu sama dengan 7,7 dikali 30. Nah, ini kan sama dengan 8 kali 5 40, 8 kali 3 24, 280 ya. Oke. 280. Lalu ini 7,7 kali 3. Berarti 7 kali 3 kali 7 21. Ya, jadi ini 231 ya. Oke. 231 ya. Oke, betul ya. Nah, kita kurangkan. Maka ini kita dapatkan hasilnya 49. Nah, jadi ini nih adalah apa namanya? Ininya apa? XC. XC bukan X bar C ya. Tapi bukan XC. Tapi ini saya simbolkan dengan ini. Nah, atau saya tuliskan dulu seperti ini ya. Nah, nilai ulangan, nah jumlah ya, jumlah nilai ulangan matematika 5 siswa itu adalah 49 kayak gitu. Nilai ulangannya adalah 49. Berarti ini adalah XI-nya kayak gitu. XI ya. Nah, waktu itu adalah XI-nya. Nah, berarti nanti X bar C itu sama dengan XI, sigma XI dibagi dengan N. Itu. Berarti ini sama dengan sigma XI-nya, ini sigma XI. Sigma XI adalah 49 dibagikan dengan karena kita mau cari rata-rata nilai ulangan matematika dari 5 siswa tersebut. Berarti N-nya itu adalah 5 kayak gitu. Jadi 49 dibagi 5. 49 dibagi 5 itu 9,8 ya. 9,8 ya. Nah, di X bar C itu adalah 9,8. Udah. Jadi rata-rata nilai matematika dari 5 siswa tersebut adalah 9,8 kayak gitu. Nah, atau nantinya kalian bisa gunakan rumus gabungan ya. Nah, rumus gabungan.
rata-rata gabungan. Masih ingat enggak? Jadi rata-rata gabungan itu X bar itu sama dengan XM bar dikali dengan M ditambah X bar N dikali dengan N per M tambah N gitu. Nah, itu rata-rata gabungan. Ya. Nah, rata-rata gabungan ini kan maksudnya gini. Jadi awalnya tuh rata-ratanya adalah 7,7. Siswanya adalah 30 siswa kayak gitu. Nah, terus nilai ulang matematika 5 orang siswa itu digabungkan. Maka rata-ratanya 8,0. Maka rata-rata gabung. Nah, ini kan berarti rata-rata akhirnya. Rata-rata akhirnya itu berarti X barnya. Berarti ini 8. Nah, 8,0 sama dengan misalkan X bar M itu adalah yang ini ya. Berarti 7,7 begitu. 7,7. Nah, dikalikan dengan M-nya berarti 30. Nah, ditambah X bar N-nya berarti N-nya itu adalah 5 ya. Nah, per ini M tambah N. M tambah N itu berarti 30 tambah 5 kayak gitu. Nah, ini berarti 8,0 sama dengan 7,7 kali 30 itu tadi hasilnya 231. Nah, ditambah X bar N dikali 5 per 35 gitu. Nah, 8,0 kita kalikan dengan 35 sama dengan 231 ditambah X bar N dikali 5. Nah, ini saya lanjut di sini ya. Oke, jadi 8,0 kali 35 itu adalah 280 sama dengan 231 ditambah X bar N dikali 5. Nah, 200 jadi X bar N dikali 5 itu sama dengan 280. Nah, ini 231 ya, dipindahkan ke kiri berarti jadi negatif ya. 280 dikurang 231 itu jadinya 49. Maka nanti X bar N itu sama dengan 49 bagi 5. 49 bagi 5, nah 9,8. Nah, itu. Jadi dua cara ini bisa kita pakai. Nah, silakan. Ini kita pakai rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan. Pernah ingat ya materi ini rata-rata gabungan? Silakan nanti kalau lupa kalian buka lagi ya. Nah, itu materi rata-rata gabungan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya menentukan rata-rata data kelompok. Nah, ini data kelompok ya. Jadi kan ada 3 rumus tuh. Nah, saya bahas satu-satu rumusnya. Jadi kita bahas dulu rumus yang pertama. Nah, jadi rumus pertama itu tadi adalah X bar. Ini ya. Oke, X bar sama dengan, nah ini saya persingkat sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi gitu. Nah, ini kan rumusnya ya. Oke. Nah, jadi ini sama dengan, berarti ini kan di rumus ini kan ada Xi nih. Xi itu kan adalah titik tengah. Nah, kita cari dulu Xi-nya. Nah, cari titik tengah masih ingat enggak caranya? Berarti cari titik tengah itu misalkan ini ya, 31 sampai 40 ya. 31 sampai 40 berarti titik tengahnya itu Xi-nya itu sama dengan setengah dari 31 tambah 40. Nah, berarti ini setengah dari 31 tambah 40 adalah 71. 71 bagi 2 itu adalah 35,5. Udah. Nah, itu 35,5. Nah, 41 sampai 50 caranya sama. Berarti 41 tambah 50 itu adalah 91. 91 kita bagi 2. Maka dapatnya 45,5. Nah, seterusnya seperti itu ya caranya. Atau kalian bisa urutkan seperti ini. Nah, ya gini ya. Ini kita cari panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa? 31 sampai 40. Panjang kelas. Nah, misalkan kita pakai rumus batas bawah sama batas atas ya. Berarti batas atasnya 40, batas bawahnya adalah 31
tambah 1. Nah, itu kan rumusnya. Jadi ini 9 tambah 1, 10. Nah, jadi panjangnya itu 10. Nah, ini kan 35,5. Jadinya 45,5. Selisihnya 10 kan? Nah, berarti setelah ini adalah 55,5. Tinggal tambahkan 10 ya. Tambahkan panjang kelasnya. 55,5, 65,5, 75,5, 85,5. Nah, XI-nya sudah dapat. Gitu. Nah, sekarang ini nih, makanya tadi saya bilang sigma FI dengan XI ini dengan sigma FI ini beda maksudnya, jangan dicoret. Nah, ini maksudnya jumlah perkalian dari FI dikali XI. Nah, kita cari dulu perkalian antara FI dikali XI. FI dikali XI berarti maksudnya gini, ya. Nah, kelas pertama, frekuensi kelas pertama dengan titik tengah kelas pertama kita kalikan. Jadi 2 kali 35,5 dapatnya adalah 71. 5 kali 45,5 dapatnya adalah 227,5. Nah, kita kalikan semuanya. Nah, itu. Nah, sigma FI XI-nya yang mana? Ya udah kita jumlahkan semuanya. Nah, kita dapatkan adalah 2827,5. Nah, maka di sini adalah 27,5 dibagi sigma FI, berarti kita jumlahkan semua FI-nya. 7, 20, 32, 41, 45. Nah, 45. Nah, gini. Nah, tinggal kita bagi 2827,5 bagi 45. Nah, itu kita dapatkan 62,83 gitu. Nah, itu ya. Nah, gimana? Bisa dipahami? Nah, jadi rata-rata data kelompok ini, tabel distribusi frekuensi ini adalah 62,83. Nah, itu cara pertama. Oke, kita bahas cara kedua. Nah, cara kedua tadi kita tetap perlu XI ya. Jadi XI-nya tetap saya tulis seperti ini, frekuensinya 45. Nah, cara kedua itu rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI dibagi sigma FI. Nah, itu rumusnya. Oke. Nah, sekarang X bar S-nya misalnya X bar S itu kita pilih secara bebas. Nah, terserah mau yang mana. Boleh 35,5 silakan, 45,5 atau seterusnya silakan. Nah, misalkan saya pilihnya yang ini ya, 75,5. Nah, ini kan bebas, tidak ada patokannya. Yang penting itu adalah XI. Ya, kalian bebas milihnya dari XI ini. Nah, misalkan saya pilih 75,5 ya. Oke. Nah, jadi DI tadi rumusnya adalah DI itu adalah XI dikurang X bar S gitu ya. Berarti nanti 35,5 dikurang 75,5. Nah, hasilnya berapa? Negatif 40. Nah, 45,5 dikurang 75,5. Hasilnya negatif 30. 55,5 kurang 75,5. Negatif 20. 65,5 kurang 75,5. Negatif 10. 75,5 kurang 75,5. Jadi 0. 85,5 kali dikurang 75,5 hasilnya 10. Nah, itu. Ya. Nah, ini berarti kan X bar S-nya kita dapatnya 75,5 ditambah. Nah, sekarang kita cari ini sigma FI dikali DI. Nah, berarti kita cari dulu FI dikali DI. Berarti 2 dikali min 40. Min 80. Min 5 kali min 30. Min 150. Min 260, min 200, min 120, 0, nah 40. Nah, kalau kalian lihat di sini, hitungannya lebih mudah kan? Nah, ini kelipatan 10 semua. Hitungannya lebih mudah. Ya udah, tinggal kita tambahkan min 80, min 150 kita tambahkan, jadinya negatif 230 ya. Min 80 ditambah negatif 150, min 230. Min 230 ditambah negatif 260. Jadi negatif 490. Negatif 490 ditambah negatif 120. Jadi negatif ini ya. Berapa? 490 negatif 610 ya. Negatif 610. Ditambah 40 jadi negatif 570 gitu ya. Nah, udah berarti ini nantinya
negatif 570 dibagi 45 itu sama dengan 75,5. Nah, ini positif kali negatif ya. 570 bagi 45 itu adalah 12,67 ya. Nah, sama dengan, nah kurangkan, maka nanti kita peroleh hasilnya itu adalah 62,83. Nah, sama ya dengan cara pertama tadi. Oke, gimana ini? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita cara ketiga. Nah, cara ketiga tetap sama. Tadi kita tetap perlu DI ya. Karena rumus cara ketiga itu tadi rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi dikali Ci dibagi sigma Fi dikali P itu. Berarti ini sama dengan X bar S-nya tetap misalkan 75,5 ya. Nanti kalau kalian mau pilih yang lain silakan ya, bebas. Nah, DI kan dapatnya seperti ini tadi ya. Nah, sekarang kita cari CI. CI itu adalah DI bagi P ya. CI itu rumusnya CI rumusnya itu DI dibagi P. Nah, P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas. Nah, tadi dapatnya kita berapa? 10 ya. Nah, udah. Berarti nanti negatif 40 bagi 10 negatif 4. Negatif 30 bagi 10 negatif 3. Nah, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Nah, hitungannya lebih mudah lagi. Ya, jadi apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat 1 digit gitu. Nah, jadi lebih mudah lagi hitungannya. Nah, Fi dikali Ci, nah ini karena kita perlu ini. Berarti 2 kali min 4 min 8 min 15 min 26 dikalikan ya. Nah, 9 kali 0 0, 4 dikali 1 4. Nah, kalau kita hitung semuanya negatif 57. Udah. Berarti ini negatif 57 dibagi 45 dikalikan dengan, nah ini saya tulis kayak gini ya biar kelihatan. Nah, jadi ini kita kalikan dengan P itu adalah 10. Nah, ini sama ya kayak tadi ya. Jadi 75,5. Nah, ini negatif 570 kan, 57 kali 10 570 bagi 45. Nah, dapatnya 12,67 ya. Nah, dapatnya 62,83. Nah, kan sama gitu. Oke, gitu ya. Nah, itu cara ketiga. Nanti silakan kalau kalian mau pakai cara pertama boleh 2 atau 3 silakan ya. Nah, yang mana lebih mudah ya. Jadi masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Cara pertama hitungannya mungkin lebih sulit, tapi caranya lebih pendek. 2 hitungannya lebih mudah, caranya lebih panjang. Yang ketiga hitungannya lebih mudah lagi dari cara kedua, tapi caranya lebih panjang lagi gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas contoh kelima. Nah, contoh kelima, jadi gini, tentukan median dari histogram berikut. Nah, histogram masih ingat ya? Jadi ini histogramnya itu hanya menampilkan titik tengah ya. Jadi histogramnya itu hanya menampilkan titik tengah. Nah, ya, jadi 5, 10, 15, 20 itu adalah titik tengah. Nah, jadi median itu kan rumusnya apa tadi? Kalau data kelompok, median itu sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P gitu. Nah, untuk mencari TB kita harus tahu dulu kelas median yang mana. Kelas median berarti ini N per 2 gitu. Kita pakai N per 2. Nah, ini kalau kalian masih belum mengerti cara membaca langsung histogramnya, silakan kita buat lagi tabel distribusi frekuensinya. Jadi gini, ini kan di tengah ya. Ini titik tengah. Nah, kalau titik tengah antara histogram pertama ini ya, yang pertama dengan ini kelas pertama, kelas kedua, kalau kita tambahkan titik tengahnya, maka kita akan peroleh tepi atas kelas pertama atau tepi bawah kelas kedua gitu. Ya, di sini ini adalah
tepi atas kelas pertama atau tepi bawah kelas kedua. Nah, itu kita peroleh ini ya. Jadi berapa hasilnya? Nah, misalkan TA ya. TA kelas pertama berarti 5 tambah 10 bagi 2. 15 bagi 2 dapatnya 7,5 ya. 7,5. Nah, berarti kita harus cari dulu batas atasnya. Nah, TA itu kan rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5 kan. Berarti nanti batas atas itu sama dengan tepi atas dikurang 0,5. Berarti 7,5 dikurang 0,5 gitu. Dapatnya adalah 7 gitu. Nah, berarti nanti kalau kita buat tabelnya. Nah, kita buat tabelnya. Oke, jadi ini datanya. Nah, ini frekuensi. Nah, jadi batas atas kelas pertama itu adalah 7. Nah, kita cari dulu ya yang lainnya ini ya. Nah, sekarang ini tepi atas kelas kedua. Nah, berarti caranya sama kayak tadi. Berarti 10 tambah 15, 25 bagi 2. Berarti itu 12,5. 12,5 ya. 12,5 berarti nanti kita kurangkan dengan 0,5 berarti 12. Nah, 12 nanti. Nah, tinggal kita urutkan nih. Setelah 7 kan berarti 8 ya. Nah, berarti kelas kedua itu intervalnya 8 sampai 12. Nah, lalu ini berarti setelah 12 13 gitu. Nah, kalian perhatikan jarak ini 7 ke 12 kan 5. Berarti nanti 12 tambah 5 17 gitu. Nah, ini juga sama jaraknya 5 ya. 8 ke 13 itu 5. Berarti sebelumnya adalah 3. Nah, berarti kelas pertama tuh 37, 8, 12, 13, 17. Nah, tinggal kita urutkan. 13, 17, nanti tambah nih, tambah 5. Ya. 18, 23, 28, 33, 33, 38 ya, sampai 38. Terus ini sebelum 23, 22, 27, 32, 37. Nah, ini sampai 42 ya. Oke. Oke, ini tabelnya sampai ke bawah ya. Oke. Nah, frekuensinya tinggal lihat di sini di atasnya ini frekuensinya 4, 8, 10. Nah, ini frekuensinya 4, 8, 10, 8, 12, 6, 42. 12, 6, 4, 2. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita cari kelas median. Kelas median. Kelas median, itu kalian cari pakai ini, N/2. N/2 berarti kita hitung frekuensinya berapa nih. 4, 12, 22, 30, 42, 48, 48, 52, 54 ya. 54 ya. Oke, jadi ini 54 bagi 2, 27. Nah, berarti median itu terletak pada data ke-27. Nah, yaitu pada kelas ke-27. Nah, ini data ke-27. Ini 4, berarti belum. 12 sampai di sini. 4 tambah 8 12. Sampai di sini 4 12. Nah, ini masih ini 22. Nah, 22 di sini 30. Nah, berarti kelas mediannya di sini. 18 sampai 22. Berarti yaitu 18 sampai 22. Nah, itu kelas mediannya. Nah, sudah dapat kelas mediannya, kita tentukan TB. TB itu adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Batas bawahnya berapa? 18 kan? 18 dikurangi ketelitian data. Karena ini bilangan bulat, berarti ketelitian datanya 0,5. Berarti 18 kurang 0,5, 17,5 gitu. Nah, sekarang FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Nah, kita jumlahkan 4, 8, 10. 8 ini jangan.
ya, karena ini kan kelas median. 4 tambah 8 12 tambah 10 22. Nah, lalu F itu adalah frekuensi kelas mediannya. Nah, 8. Lalu P. Nah, P itu berarti ini. Berarti batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Berarti 22 dikurang 18 tambah 1. Berarti 22 kurang 18 itu 4 tambah 1 5. Nah, udah. Nah, ini kita dapat. Berarti TB itu dapatnya, nah ini saya tulis di sini ya. Oke, ini saya lanjut di sini. TB itu tadi dapatnya 17,5 ditambah N per 2. N per 2 itu tadi hasilnya berapa? 27 ya. Dikurang FK-nya. FK itu 22 dibagi dengan frekuensinya 5 dikali panjang frekuensinya 8, panjang kelasnya 5 gitu. Nah, sama dengan 17,5 ditambah 27 kurang 22, 5 per 8 dikali 5. Nah, 17,5 ditambah 5 kali 5 25. 25 bagi 8. Berarti itu dapatnya adalah 3,12. Nah, 17,5 ditambah 3,12 itu dapatnya 20,62. Ya, betul ya? 20,62. Nah, itu. Oke. Nah, itu cara mencari median data kelompok. Nah, silakan nanti kalau kalian belum bisa baca secara langsung, silakan buat dulu tabel distribusi frekuensinya. Kalau sudah bisa, ya udah tinggal hitung nih. 4 tambah 8 tambah 10 berarti nanti N-nya itu adalah 27. 27. Nah, 27 berarti nanti kita peroleh itu. Nah, kita tinggal hitung di sini. 4 tambah 8 12, 22. Nah, belum sampai di sini. 22 30. Nah, berarti mediannya berada di sini. Nah, mediannya di sini. Karena mediannya di sini berarti ini batas bawahnya. Batas tepi bawahnya. Nah, ini TB-nya. Nah, tinggal kalian cari. Berarti 15 tambah 20. Ya. 15 tambah 20 35. 35 bagi 2 dapat 17,5 sama. Itu. Nah, N per 2-nya adalah 27. FK-nya berarti kita cari nih. 4 tambah 8 tambah 10. Nah, dapatnya 22 gitu. Frekuensinya berapa? 8. Nah, itu. Panjang kelasnya berapa? Nah, panjang kelas kalian bisa cari selain apa? Selain 3 cara yang sebelumnya sudah dibahas, ada satu lagi caranya. Ini kan di tengahnya. Di tengah. Udah kalian kurangkan 20 kurang 15. Nah, dapatnya berapa? 5. Nah, udah. Itu panjangnya 5. Panjang kelasnya 5. Nah, itu caranya lebih singkat. Kalau kita sudah paham cara membaca histogram. Itu ya. Nah, silakan nanti dipahami ya. Yang penting diingat konsep histogram itu. Histogram itu apa? Diagram batangnya itu saling berhimpit gitu. Ya. Jadi ini tepi bawah, tepi atas kelas pertama, tepi atas kelas pertama akan jadi tepi bawah kelas kedua dan seterusnya kayak gitu. Ya. Nah, diingat konsepnya. Oke. Nah, sekarang terakhir. Nah, contoh 6 modus. Modus langkahnya seperti ini tadi, seperti yang saya jelaskan. Kalian tinggal cari frekuensi paling besar. Nah, ini kan 12. Nah, berarti ini kelas modusnya. Nah, tinggal kita cari TB. TB-nya berapa? Berarti 50 dikurang 0,5 ketelitian data. Dapatnya adalah 49,5. Nah, dapat. Tadi modus rumusnya apa? Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P, itu ya. Nah, berarti kita perlu D1. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 12. Kelas sebelumnya berapa? 8. Berarti 4 gitu. D2-nya 12 dikurang kelas setelahnya 9. Jadi 3. P itu sama dengan panjang kelas. Udah, ya kalian bisa cari 59 dikurang 50 tambah 1.
59 kurang 50, 9 tambah 1, 10. Nah, oke, TB berarti 49,5 ditambah D1-nya adalah 4/4 tambah 3 dikalikan dengan P10. Berarti 49,5 ditambah 4/7 dikali 10. Berarti 49,5 ditambah 4 kali 10, 40, dibagi 7 itu dapatnya 5,71 ya. 49,5 ditambah 5,71 dapatnya 55 ya, 21. Nah, ini oke. Nah, jadi modusnya itu adalah 55,21. Nah, itu caranya. Oke. Nah, jadi ukuran pemusatan data terdiri dari rata-rata, modus, dan median. Nah, masing-masing ukuran pemusatan data itu ada ada rumusnya, terbagi menjadi data tunggal atau data kelompok. Nah, silakan nanti dihafalkan. Jadi kuncinya itu dihafalkan dulu, baru nanti kalian pahami latihan soal, gitu ya. Jadi materi ini paling mudah, tinggal kita hafalkan rumus, terus pahami maksud soalnya itu seperti apa. Maksud nanti histogram, ogif, itu seperti apa, atau maksud soalnya kayak tadi contoh 1, contoh 2 dan 3. Nah, itu maksudnya seperti apa, yaitu ya. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang ukuran letak data. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.